selamat datang kembali di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga baik-baik saja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya lovely. Semoga juga peristiwa apapun yang datang kepadamu, Tuhan merancangnya bukan terhadapmu, tapi untukmu ya lovelies. Ini adalah sambungan ya dari short video aku, video-video pendek yang sebenarnya itu untuk YouTube ya, untuk TikTok ya. Nah, karena waktu itu di TikTok aku sebutkan bahwa kalau rame ya aku akan buat versi panjangnya. Nah, ini versi panjangnya mengenai karma yang didapatkan seseorang setelah mengkhianatimu atau dia memanipulasi kamu, terutama dalam soal uang ya. Bisa murni uang, bisa saja di situ juga ada cinta, ada relationship yang sangkut pautnya dengan uang, tapi si dia tuh mengkhianatimu, orang tersebut mengkhianatimu. Mungkin juga nggak ada cinta, tapi pure dia berbisnis atau minjem uang ke kamu dan dia menjatuhkanmu. Oke, kita lihat ya. Tapi tetap ini ada pembacaan umum dan sekali lagi bukan maksud kita untuk kayak mensyukuri ya. Ini ada satu pembelajaran bahwa apapun itu kita akan dapat kalau kita berbuat baik, baik akan datang ke kita. Kita dijahatin, kebaikan akan datang lagi dari Tuhan Yang Maha Kuasa dari berbagai arah ya. Hanya sebagai pembelajaran ya. Oke, ada dua pile, pile 1 ini, pile 2 ini warnanya orange ya. Kalau tentang cakra, ini adalah cakra kedua mengenai seksualitas, pleasure, sama kreativitas. Bisa saja ya, karena ini warnanya orange, dengan adanya kamu dikhianati, dimanipulasi, kamu menjadi seseorang yang jauh lebih kreatif. Ada suatu inisiasi semesta yang mengklikkan kreativitas kamu ya. Seperti aku juga ya, ada suatu ditemukan oleh semesta yaitu bisa baca tarot. Oke, kita mulai ya. Bagi yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya lovelies. Aku akan mulai dari pile 1. Bye. Pile 1 tadi kamu pilih mengenai maksud aku ya, tulisannya ini tentang bahwa kamu cantik dan bahwa semua orang sayang sama kamu gitu ya. Orang-orang yang pastinya sejiwa, karena ini adalah tentang karma yang didapatkan seseorang yang mengkhianatimu dalam cinta atau seseorang yang memanipulasi kamu dalam keuangan, bisnis, karir ya, mengkhianatimu juga di area tersebut. Pokoknya intinya yang berbuat jahat dan menjatuhkan kamu ya, seperti itu. Coba kita lihat ya. Ini nanti kita buka belakangan. Aku akan lihat di tarotnya mengenai karma ya. Ini tadi aku udah bahas di intro ya. Kamu kalau nggak skip intronya, ini semua warnanya orange ya. Artinya kalau tentang cakra ini adalah ada suatu yang diinisiasi semesta, yaitu apa ya, solar cakra kamu kalau nggak salah ya, tentang kreativitas, sexuality, tentang kepercayaan diri ya, tentang penghargaan diri, bahwa kamu berharga, bahwa kamu harus naikin persepsi kamu tentang kamu, bahwa kamu jauh lebih berharga, bahwa kamu layak mendapatkan cinta, layak mendapatkan penghargaan ya, seperti itu maksudku, lebih ke respect ya, seperti itu. Ada di tower, ada 4 tongkat. Coba kelihatan nggak? Oke. Ini sorry ya kalau ngomongnya agak terbata-bata, karena belum apa-apa, intuisi banyak banget masuk ke aku ya. Oke. Nah, untuk pile 1 kalau aku lihat ya, ini seperti digambarkan 2 piala, ini terkait dengan hubungan cinta, relationship. Juga terkait dengan uang. Bisa ini adalah seseorang yang kamu punya hubungan ya, pasangan kamu, kekasih kamu, seseorang yang katanya sayang, cinta sama kamu, namun di sini dia mengkhianatimu, dan di sini pun bisa dimungkinkan untuk beberapa kasus ya, dia juga memanfaatkan kamu, memanipulasi kamu dalam soal cing-kecing dan soal uang. Itu yang aku lihat ya. Ada 2 piala, ada 2 koin. Oke. Nah,
Apa yang terjadi sih karmanya bagi seseorang yang mengkhianatimu di dua hal tersebut? Malah mungkin bisa dua-duanya ya. Udah kamu misalnya dipacarin, tapi ternyata dia juga memanipulasi uang ke kamu. Apa sih karmanya? Nah, seperti digambarkan The Tower ini energi bolak-balik. Kamu, ia dapat tower, dia juga dapat tower. Jadi, keadaan atau perlakuan dia ke kamu itu juga menjatuhkan kamu. Kamu jatuh ke titik terdalam dalam suatu kegelapan misalnya ya, karena udah dicinta juga udah di uang. Mana aja yang relate sama kamu yang cocok ya, ambil mana yang nyambung ya Lovelies. Nah ini seperti itu ya. Bisa juga kalau ternyata kamu sudah punya relationship lama atau malah mungkin ada yang udah nikah, itu menjatuhkan dan meluruhkan cinta kalian, meluruhkan hubungan kalian. Karma dia juga sama kalau aku lihat. Bisa saja ya si dia ini di belakang hari nanti mendapatkan karma yang hampir sama. Tapi kenapa aku hampir sama? Karena yang melakukan itu bukan kamu, dari orang dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Dia mendapatkan karma sesuai dengan yang dia lakukan ke kamu. Malah lebih ya, karena kalau aku lihat di sini hubungan cinta dia, kalau ini tentang hubungan cinta yang dia alami juga luruh. Gitu, cinta yang dia pikir akan akan langgeng lah ya, akan sesuai dengan harapannya, enggak, karena ada The Tower juga. Dan seperti digambarkan 9 piala di sini, ini terbalik, aku rasa kebahagiaan yang didapatkan itu mungkin pertama-tama iya ya, happy, bahagia dengan uang yang dia dapatkan dan dimanipulasi kamu, dengan cinta yang dia dapatkan setelah mengkhianati kamu ya. Jadi misalnya tentang orang ketiga nih, dia punya hubungan dengan orang ketiga tersebut. Semu kalau aku lihat seperti digambarkan 9 piala terbalik gitu. Nah, aku akan tarik klarifikasi untuk hal ini ya Lovelies sebentar. Karena kalau aku lihat di sini ya, semuanya itu semu. Uang yang dia dapatkan dari kamu pun, karena di sini 2 koinnya kebalik, misalnya dia untuk nutupin hutang dia, misalnya dia untuk ngebangun atau uang itu dipakai untuk bisnis dia misalnya ya, dan dia berjanji untuk balikin ke kamu. Kalau aku lihat seperti itu ya, nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya misalnya kalau tentang dia mau bayar cicilan atau tanggungan gitu ya, atau apalah gitu ya untuk membayar hutang, toh hutangnya juga enggak lunas misalnya, karena dimungkinkan namanya uangnya uang panas ya, mungkin seperti itu. Dan energi kamu kalau kita dimanipulasi, kita dihianati kan kita sedih ya. Nah itu kan energinya tuh energi yang nggak baik buat dia gitu ya. Coba kita tarik klarifikasi loh please tentang karma yang dia dapatkan. Tapi sekali lagi nggak usah disyukurin ya, walaupun ya aku pun juga ya manusia, kadang-kadang dia gimana sih sekarang gitu kan, kalau ada keingetan aku orang yang pernah jahatin aku terutama di uang, gimana sih dia gitu kan, ngapain dia sekarang ya. Tapi lama kelamaan aku merasa aduh mendingan nggak tahu deh, gue udah biarin aja deh, Tuhan Maha Adil, pasti Tuhan ngeganti apa yang udah hilang, dan itu emang bukan rezeki aku gitu ya. Dan emang lega jadinya gitu loh Lovelies. Ih sama loh ya, ini 9 pumpkin deng, ini 9 piala, ini 9 pumpkin. Jadi uangnya juga entah gimana tuh hilang juga kalau aku lihat gitu loh Lovelies, uangnya hilang juga loh. Jadi ibaratnya itu ya uangnya ada tapi kayak enggak berkah aja kalau aku lihat ya, enggak berkah men. Udah tawar lagi, gila. Sorry kok gila sih aku ngomongnya, ada devil. Kalau aku lihat ya dari energi The Tower lagi ini sampai 2 kali main The Tower sama The Devil. Berarti emang orang ini jahat banget. Aduh, sorry kok gue jadi merinding ya. Ini orang jahat banget memang. Ya, tapi bisa saja memang ini adalah satu pembelajaran buat dia, makanya dia sampai dapat Tower 2 kali untuk lebih mengembalikan bahwa setiap orang dasarnya itu diturunkan ke dunia untuk pembelajaran kedewasaan, pembelajaran spiritual untuk menjadi lebih baik. Nah itu yang aku lihat ya. Jadi udah ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga gitu maksud aku ya.
Nah, ini yang didapatkan. Masih terbelenggu oleh suatu obsesi, ingin kaya misalnya, masih terbelenggu oleh suatu obsesi, ingin melampaui orang. Jadi dia menetapkan suatu batas di sini misalnya. Tapi entar lihat ada orang lebih tinggi, dia segini lagi. Padahal mungkin kemampuannya di sini. Kalau di sini dia bersyukur, dia juga happy. Di sini dia bersyukur, banyak keberkahan yang datang. Tapi karena naik, nah itu ya nggak kesampaian. Kalau aku lihat ya, jadi dia terkukung oleh pikiran sendiri, terkukung oleh suatu obsesi yang nggak bisa dia capai. Rumah tangganya atau relationship-nya juga hancur. Keuangannya juga tambah lama ibarat ngegali lubang, tutup lubang, gali lagi lubang, lebih dalam lagi. Gitu ya. Kita nggak usah bahas lagi. Sekarang kita akan buka mengenai hikmah yang kamu dapatkan ya. Oke. New career. Bisa disebabkan, bisa dikatakan apa yang menimpa kamu ini itu justru menciptakan suatu kreativitas ya, dan hikmahnya lagi kamu tidak perlu untuk menyenangkan orang, ibaratnya sorry ya, mungkin untuk beberapa kasus, nggak semua, kayak membeli orang untuk suka sama kamu, untuk sayang sama kamu dengan memberikan dia materi misalnya, membelikan dia telepon atau cellphone ya, tapi setelah diberikan cellphone, chat kamu aja jarang, malah dia chat orang lain yang justru itu nyakitin banget kalau aku lihat seperti itu ya. Bisa saja new career ini juga tentang sesuatu yang kamu lakukan sampingan ya, nggak melulu tentang perubahan karir, juga sesuatu hobi yang kamu lakukan dan itu memenuhi kamu. Itu yang aku lihat ya. Coba aku buka sekarang untuk hikmah dan karma baik untukmu ya. Bismillah. Ini aku benahin dulu ya. Nah, hikmahnya yang aku lihat, kamu punya self-love, cinta pada diri sendiri, respect pada diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri. Kamu punya batas tertentu, kalau ada orang datang, kamu punya batas gitu loh. Kalau dia nggak menghormati kamu, kalau dia tidak mencintai kamu tulus, nggak. Karena kamu pun untuk cinta, kamu cukup dengan dirimu sendiri. Untuk bahagia, kamu bisa menciptakan bahagia sendiri. Kamu juga hikmahnya ini lebih menemukan orang-orang yang sejiwa, sefrekuensi, yang ngejagain kamu juga ya. Mungkin kamu juga lebih terkoneksi dengan orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu, seperti keluarga ya, seperti itu. Ups. Yes. Kamu akhirnya kalau aku lihat punya suatu keberanian ya untuk keluar dari situasi ini. Punya cara pandang baru dalam melihat dunia, melihat orang-orang, melihat cinta. Bahwa cinta ada di dirimu, bahwa kamu juga bahagia dengan bersyukur kalau aku lihat, dan kamu punya keberanian untuk apa? Berani meninggalkan yang enggak yang justru menguras energi kamu. Kalau mengenai uang ya, misalnya benar nih ada new career, bisa saja untuk beberapa kasus kamu ada orang yang mau ngajak kamu kolaborasi, yang ngajakin kamu untuk memulai sesuatu yang baru yang justru memenuhi kamu, karena kamu udah meninggalkan hal-hal yang justru menguras kamu. Kamu ini energinya banyak di Cancer, Pisces, Scorpio ya, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Yang tadi sepertinya memanipulasi kamu ada di energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada di Cancer, Pisces, Scorpio ya, sama Virgo, Taurus, Capricorn, ada juga di Aries, Leo, Sagittarius. Tapi sekali lagi energi bisa bolak-balik ya, bisa saja yang tadi aku sebutkan kebalik-balik ya. Nah, karena ini aku bacanya di energi happiness, fulfillment, karena ada pembelajaran berat untukmu, keras untukmu, sepertinya semesta tuh kayak nyentil kamu bahwa kamu bisa mandiri, bahwa kamu bisa mencintai diri sendiri, bahwa energi kamu harus ditambah dengan hal-hal yang positif ya, harus berani meninggalkan yang nggak selaras, berani move on, berani untuk ngebuka kesempatan yang ada ya. Kebahagiaan itu datang ya, kolaborasi itu datang, bisa dimungkinkan juga cinta datang kalau kamu udah ngebuka hati, kalau kamu udah punya suatu self value yang lebih tinggi lagi. Happiness ya, aku lihat hikmah dan karma baik yang kamu dapatkan ya, keutuhan keluarga, atau emang ada soulmate datang ya, kolaborasi ya, kamunya lebih dewasa, ada spiritualitas awakening di situ,
aku lihat, dan keberanian untuk say no, mengatakan tidak. Makasih ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo, file 2, tadi kamu pilih Oracle yang warnanya sama orange ya, sama file 1, bahwa kamu membalikkan suatu pengalaman yang tidak mengenakan ini menjadi suatu kesempatan. Ya, memang jalannya kamu ketemu seseorang yang mengkhianatimu dalam cinta, yang mengkhianatimu atau memanipulasi kamu dalam soal keuangan, justru itu kayak menginisiasi kamu untuk bangkit lagi, untuk lebih melihat, oh ada kesempatan baru, yang lama udah gak saras, atau yang lama kamu kuatin lagi. Kamu tutup orang-orang yang memanipulasi kamu, tapi kamu seperti ngebuka orang-orang yang lebih sefrekuensi, selaras sama kamu ya, yang pastinya lebih dipercaya. Oke, ini kan tentang karma yang didapatkan dari orang yang mengkhianati kamu, dari orang yang memanipulasi kamu dalam uang, mengkhianati kamu dalam cinta. Karmanya apa sih? Oke, kita lihat ya. Strength, 2 tongkat terbalik, 6 pedang terbalik, 5 piala, dan judgment terbalik. Artinya, sepertinya ini orang manis ya, kayak nggak kelihatan jahat gitu kalau aku lihat ya. Rata-rata yang aku lihat di sini, ya ada yang manipulasi di keuangan, ada juga yang di cinta, atau mungkin numpuk di situ ya. Dia pasangan kamu, dia kekasih kamu yang sepertinya memanipulasi kamu dengan uang, tapi dia juga kayak ngebohongin kamu, mengkhianati kamu. Ambil aja mana yang relate ya, mungkin hanya di cinta, mungkin juga hanya di keuangan orang ini, mungkin juga dua-duanya. Nah, ini orang sepertinya seperti aku bilang tadi, hangat gitu orangnya ya, kayak manis gitu ya, kayak nggak jahat gitu kan. Tapi apa yang terjadi dengan manis mulutnya dia seperti yang menjanjikan kamu hal-hal yang baik, menjanjikan kamu apa sih, hal-hal yang misalnya dia minjem uang nih 1.000, dia katakan ntar gue balikin 3.000 deh, ini gue mepet banget gitu kan. Apa yang terjadi berikutnya, karmanya dia aku lihat ada di 6 pedang ini, sesak deh hidupnya gitu. Bisa dimungkinkan dia melakukan hal ini nggak ke kamu aja. Banyak orang yang dia trik untuk mengasihani dia, untuk jatuh iba ke dia, tapi apa yang terjadi, dia sesak sendiri gitu. Yang terjadi pun dia nggak maju-maju gitu. Orang tuh kan kalau hidup ke depan tuh lebih baik gitu ya, lebih dewasa, dia nggak stuck di situ aja. Yang ada dia juga mendapatkan kesedihan. Jadi sebenarnya dalamnya itu kropos, dalamannya itu hampa. Iya, aku jadi merinding ya, hampa gitu. Sebenarnya hidupnya orang ini nggak hangat, nggak fulfill kayak kamu. Kamu orangnya tuh aku lihat emang orangnya penuh kasih, tulus. Jadi emang nggak tega sama dia. Tapi ternyata dia tega melakukan ini ke kamu. Itu yang aku lihat ya. Coba aku tarik klarifikasi, halo Fris. Si dia ini kenceng di Leo ya. Tapi nggak semua Leo gitu loh. Ini cuman lihat aja ya. Bisa saja kamu yang Leo ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Nine of Wands terbalik, Hierophant terbalik, Six of Pumpkin terbalik. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini ya, uang yang dia dapatkan dari memanipulasi kamu, uang yang didapatkan dari ngetrik orang ya untuk jatuh iba ke dia, ya entah hilang kemana, tahu kemana aja gitu loh ya, dihambur-hamburkan kemana nggak ngerti deh. Mungkin gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya tambah banyak yang harus ditutup, aku lihat ya. Untuk urusan cinta pun, karena mungkin untuk beberapa kasus dia mengkhianati kamu dalam soal cinta ya artinya dia nggak punya orang yang benar-benar tulus cinta ke dia, seperti digambarkan di Hierophant terbalik. Dia nggak ngambil suatu hikmah dari suatu pembelajaran tuh, enggak gitu. Jadi ya tambah lama ya mungkin karmanya tambah numpuk. Untuk urusan cinta pun dia tidak mendapatkan kehangatan. Dimungkinkan orang ini juga sorry ya, jealous ke kamu karena kamu orangnya tulus. Banyak orang sayang sama kamu, banyak orang tulus cintanya, dan dia kayak, ih ini orang
ke kamu gitu ya, kok banyak orang suka ya. Nah, dia tuh ingin kayak kamu sebenarnya, ingin hangat, ingin banyak orang sayang cinta sama kamu, tapi dengan cara dia memanipulasi orang, biar orang sayang dan cinta sama dia, tapi dengan cara yang salah, yang ada malah kebaikan jatuh, ya, sedih terus, hampa terus. Ih, aku jadi gimana ya, merinding nih. Apa sih namakan, aku nggak ada bulu jadi nggak kelihatan. Tuh, nggak kelihatan ya. Tapi aku bener-bener merinding. Kasihan gitu, nggak belajar-belajar ini orang ya, seperti itu. Jadi yang aku lihat di sini sebenarnya ini orang suka stalking kamu, karena dia kayak pengen jadi kamu. He or she wants to be you gitu loh yang aku lihat ya. Udah kita nggak usah bahas lagi, kita tutup. Sekarang kita lihat hikmahnya apa. Hikmahnya ini warnanya orange. Tadi aku bahas di intro ya, bahwa ini warna cakra kedua, di mana tentang sexuality, tentang pleasure, tentang kesenangan, happy, juga tentang kreativitas. Aku rasa kamu akan mewujudkan atau semesta menginisiasi satu kreativitas baru. Coba kita lihat hikmahnya. Flower power. Oh my god. Iya, kamu tuh banyak yang senang sebenarnya ya, bisa dicinta, bisa dibisnis, karena kamu orangnya menyenangkan. Nah, ini juga berupa suatu pesan ya, agar kamu banyak terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan bunga-bunga, dengan tanaman, untuk lebih ke personal healing gitu. Bisa saja ya kamu dengan adanya kejatuhan ini, kamu ditumbuhkan suatu bakat spiritual. Kamu lihat tentang bakat spiritual di video aku ya, sehingga kamu punya kekuatan untuk menyembuhkan orang-orang. Nah, orang seperti ini yang ngejahatin kamu tertarik ke kamu, kenapa? Karena ingin sembuh, tapi dia masih jahat gitu loh. Gitu. Tapi hikmahnya ke kamu ditemukan suatu bakat, suatu kesempatan baru ya. Jadi suatu hal yang ngebuka pintu baru untukmu. Coba kita lihat hikmah dan karma baiknya ya untukmu. Ini aku tutup dulu ya, lovelies. Lovelies. Oke, lovelies, kita lihat karma baik untukmu ya, dan hikmahnya sih aku lihat banyak banget ya. Kamu menjadi lebih dewasa, ada kebangkitan spiritual, ada suatu kesempatan terbuka, walaupun ada seseorang yang menutup suatu hal, di mana itu bisa saja semesta mempertemukan kamu dengan dia, karena kamu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesehatan juga ya. Oke, bismillah. Untuk yang file 2 ya, ada keadilan akan datang untukmu. Yang kamu dapatkan adalah suatu cinta, suatu keringanan dalam kehidupan, walaupun misalnya pas kejadian itu berat banget ya, kalau aku lihat nanti ada keringanan datang untukmu, ada cinta datang untukmu, ada orang yang sepertinya menghangatkanmu gitu loh kalau aku lihat ya. Ada satu pembelajaran bahwa kamu tidak akan lagi masuk ke dalam lubang yang sama ya. Kamu udah punya pembelajaran karena kamu orangnya tulus, baik hati. Jadi aku rasa kamu kayak punya intuisi kuat lah, ini orang gimana gitu ya. Jadi kamu hati-hati lah jadinya. Jadi kamu lebih hati-hati dan kayak bisa mencium nih orang gelagatnya apa gitu. Jadi bisa dimungkinkan kamu ada suatu bakat, sensitivitas kamu tinggi, kayak clairvoyant, clairsentience, empat kalau aku rasa di sini ya. Nah, hikmahnya lain lagi, rezeki kamu akan datang. Rezeki kamu akan datang dari berbagai arah, akan diganti Tuhan dari berbagai arah yang tidak kamu sangka-sangka. Semuanya akan baik-baik saja kalau aku lihat. Tuh, gila. Bagus energinya ya. Kamu kencang di Gemini ya, di Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dimungkinkan juga ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, karena ini pembacaan umum. Kehidupanmu akan baik-baik saja, Tuhan akan memberikan kemudahan, ada pintu-pintu terbuka untukmu, untuk raihan rezekimu kalau aku terutama ya, seperti itu. Hidupmu akan baik-baik saja, kamu bisa mengendalikan hidupmu, kamu bisa berdansa dengan kehidupan ya. Ada sesuatu yang baru nih, peluang ya. Sesuatu ini seperti digambarkan di sini, ada bunga ya, ada kemampuan tersendiri, ada cakra selain solar cakra kamu bagus, ini juga cakra tenggorokan kamu, cakra kelima ya. Gitu ya, apapun itu mungkin kamu nggak nyangka-nyangka akan mendapatkan kebisaan, misalnya kayak
Aku ya jadi bisa baca tarot dari keluruhan. Mungkin kamu ada pintu terbuka untuk lebih mengembangkan bakat, kebisaan. Apapun itu rezekimu aku lihat lancar aja ya seperti digambarkan. Ini ya bunga lotus tuh jadi uang gitu loh turun dari langit yang nggak kamu sangka-sangka ya kebaikan akan datang untukmu, keadilan akan datang untukmu. Terima kasih banyak File 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.